Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fahmi Jainun, NPM 10060171078. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul Pemodelan Penerimaan Pajak Hotel di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan analisis regresi Ridge. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Menurut Walpole dan Myers, regresi linear adalah suatu metode yang digunakan untuk menyatakan pola hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Bila variabel prediktor berjumlah lebih dari satu, sehingga digunakan analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar model dari regresi linear berganda ini dikatakan baik. Asumsi tersebut diantara lain yang pertama ada galat mengikuti fungsi distribusi normal. Yang kedua, varians galat relatif konstan atau bersifat homoskedastisitas. Yang ketiga, variabel di antara pengamatan galat bersifat independen atau tidak ada masalah autokorelasi. Dan yang keempat, tidak ada masalah multikolinearitas. Pada pembentukan model regresi linear berganda, terdapat kemungkinan adanya hubungan antara variabel prediktor satu dengan variabel prediktor yang lain. Adanya hubungan antar variabel prediktor ini dalam regresi disebut dengan multikolinearitas. Multikolinearitas dalam regresi linear dapat dideteksi dengan beberapa cara, di antaranya dengan menghitung nilai variance inflation factor atau VIF dan tolerance. Menurut Widarjono, multikolinearitas dapat menyebabkan estimator mempunyai varians yang besar. Akibatnya, dari varians yang besar, maka interval estimasi akan cenderung lebih besar dan nilai statistik uji T akan kecil sehingga membuat variabel prediktor secara statistika tidak signifikan mempengaruhi variabel respon. Menurut pendapat Widarjono tadi, multikolinearitas menjadi suatu masalah dalam pembentukan model regresi linear berganda, sehingga hal tersebut perlu diatasi. Cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas salah satunya yaitu menggunakan metode analisis regresi Ridge. Menurut Pratiwi, keuntungan penggunaan regresi Ridge dibandingkan dengan metode lain, yaitu regresi Ridge mengurangi dampak multikolinearitas dengan menentukan penduga yang bias, tetapi mempunyai varians yang lebih kecil dari varians penduga regresi linear berganda. Selanjutnya, kenapa saya memilih data penerimaan pajak hotel di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sektor pariwisata di Indonesia sangat banyak diminati oleh warga kita sendiri maupun warga negara asing. Pariwisata sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam dimensi pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah harus dapat mengatasi masalah pembiayaan. Dalam penerimaan pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan ini berasal dari beberapa sumber. Salah satunya yaitu pajak. Salah satu pajak yang potensinya semakin berkembang dalam kebijakan pembangunan nasional adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dalam tugas akhir ini ingin menerapkan metode analisis regresi Ridge dalam menduga adanya masalah multikolinearitas terhadap penerimaan pajak hotel di Indonesia tahun 2019. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah tamu, jumlah hotel, jumlah kamar, rata-rata lama menginap, dan tingkat hunian hotel.
Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan regresi Ridge untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang kedua, bagaimana model terbaik analisis regresi Ridge. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan nilai PIF analisis regresi linear berganda dengan analisis regresi Ridge. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama mengetahui penerapan regresi Ridge untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang kedua, mengetahui model terbaik analisis regresi Ridge. Dan yang ketiga, mengetahui perbandingan nilai PIF analisis regresi linear berganda dengan analisis regresi Ridge. Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam ilmu statistika, khususnya mengenai regresi Ridge dalam mengatasi masalah multikolinearitas yang terjadi pada regresi linear berganda. Adapun sistematika penulisannya pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 bahan dan metode, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel respon. Persamaannya dapat dilihat seperti pada persamaan 2.1, di mana Y adalah variabel respon dan beta 0 adalah intercept. Untuk B1 hingga B ke K yaitu koefisien regresi pada variabel X ke K, X1 hingga X ke K yaitu variabel prediktor, sedangkan epsilon ke I yaitu kekeliruan atau galat acak. Pada persamaan tadi, apabila dinyatakan dalam notasi matriks, sehingga persamaannya itu seperti persamaan 2.2, Y sama dengan X kali beta tambah epsilon, dengan keterangan seperti berikut, di mana Y adalah vektor kolom dari variabel respon yang berukuran N kali 1, sedangkan X matriks dari variabel bebas atau variabel prediktor yang berukuran N kali K, dan untuk beta yaitu vektor kolom dari parameter yang berukuran K kali 1, dan epsilon adalah vektor kolom dari galat yang berukuran N kali 1. Dari persamaan di atas diperoleh epsilon sama dengan Y dikurangi X kali beta. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Metode kuadrat terkecil ini adalah metode yang digunakan untuk menaksir koefisien regresi. Tujuan utama dari metode ini adalah mengestimasi koefisien regresi untuk meminimumkan jumlah kuadrat galat atau error. Jika diasumsikan X dan Y yang telah dipusatkan dan diskalakan sehingga 1 transpose X sama dengan 0 dan X transpose X sama dengan 1, maka X transpose X dan X transpose Y adalah matriks korelasi dari koefisien-koefisien. Sehingga estimator kuadrat terkecil untuk beta adalah beta topi sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Selanjutnya, ada pengujian signifikan parameter model regresi. Dilakukan dengan dua pengujian. Yang pertama, secara serentak atau simultan. Pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel prediktor terhadap variabel respon. Dan yang kedua, ada secara individu atau parsial. Pengujian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon secara individu atau parsial. Pengujian secara serentak atau simultan, hipotesis yang digunakannya yaitu H0, di mana beta 1 sama dengan beta 2 hingga ke beta Y sama dengan 0. Artinya, model regresi tidak signifikan. Sedangkan H1 minimal ada 1Y dengan beta ke Y tidak sama dengan 0, di mana Y 1 hingga ke K. Statistik uji yang digunakan adalah statistik F hitung, dengan rumus F hitung sama dengan KTR dibagi KTS, di mana KTR adalah kuadrat tengah regresi dan KTS adalah kuadrat tengah sisaan.
Daerah kritis atau kriteria uji yang digunakan yaitu H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Penolakan H0 menunjukkan bahwa variabel prediktor memiliki pengaruh secara serentak terhadap variabel respon. Sedangkan pengujian secara individu atau parsial, hipotesis yang digunakan adalah H0 di mana beta ke K sama dengan 0. Artinya koefisien tidak signifikan. Sedangkan H1 beta ke K tidak sama dengan 0 di mana K sama dengan 1 hingga ke J yang artinya koefisien signifikan. Statistik uji yang digunakan adalah statistik T hitung dengan rumus T hitung sama dengan beta topi dibagi S beta topi, di mana S beta topi yaitu akar dari S kuadrat dibagi jumlah dari X1 dikurangi X rata-rata yang dikuadratkan. Daerah kritis atau kriteria uji yang digunakan yaitu H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Penolakan H0 menunjukkan bahwa variabel prediktor memberikan kontribusi terkait hubungan linier terhadap variabel respon. Kemudian ada MSE dan koefisien determinasi. MSE atau mean square error merupakan salah satu pengukuran kesalahan yang banyak digunakan. Semakin kecil nilai MSE, maka semakin tinggi tingkat keakuratan nilai suatu prediksi. MSE dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R-square. Merupakan suatu nilai atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kecocokan dari suatu model regresi. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas, yang kedua ada heteroskedastisitas, yang ketiga autokorelasi, yang keempat multikolineritas. Untuk uji normalitas, hipotesis yang digunakan yaitu H0 data residual berdistribusi normal, sedangkan H1 data residual tidak berdistribusi normal. Untuk statistik uji yang digunakan yaitu statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan persamaan berikut, di mana FYI adalah peluang distribusi kumulatif. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika nilai D sama atau lebih besar dari nilai D n, alpha pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan uji heteroskedastisitas, menurut Gojali, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian Ring-Spearman dan analisis grafik. Pengujian dengan Ring-Spearman yaitu mengkorelasikan variabel prediktor terhadap nilai absolut dari residual atau error. Apabila ada koefisien korelasi variabel prediktor yang signifikan pada taraf 5%, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Sedangkan dengan analisis grafik, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi dilakukan dengan cara yang disebut uji Durbin-Watson atau DW test dengan rumus sebagai berikut. Menurut Imam Ghazali, pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu bila DW terletak antara batas atas dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, bila DW lebih rendah daripada batas bawah, maka ada autokorelasi positif. Selanjutnya, bila nilai DW lebih besar dari 4 min DL, maka ada autokorelasi negatif. Sedangkan bila nilai DW terletak antara 4 min DU dan di antara DL min DU, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, multikolineritas. Istilah multikolineritas pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch
pada tahun 1934, yang berarti terdapat hubungan linear di antara beberapa variabel atau semua variabel prediktor dalam model regresi. Menurut Hasriani, ada beberapa penyebab data yang mengalami multikolinialitas, yaitu cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sampel, pembatasan pada model atau populasi yang disampel, spesifikasi model, model yang overdetermined, atau model yang dimaksud memiliki lebih banyak variabel dibanding jumlah sampel. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinialitas. Salah satunya yaitu menggunakan nilai PIF dari masing-masing variabel prediktor terhadap variabel responnya. Menurut Montgomery dan Peck, PIF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan R² ke J adalah koefisien determinasi yang diperoleh jika X ke J diregresikan dengan variabel lain. Menurut Sumartini, nilai PIF yang semakin besar akan menunjukkan multikolinialitas yang lebih kompleks. Jika nilai PIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinialitas. Ukuran pemusatan dan penskalaan, atau centering and scaling. Pemakuan variabel respon Y dan variabel prediktor X1, X2 hingga X ke K adalah sebagai berikut dengan keterangan Y bar adalah rata-rata dari Y, X bar Y adalah rata-rata dari pengamatan X ke Y, SY adalah standar deviasi dari Y, SXY adalah standar deviasi dari X ke Y. Transformasi korelasi merupakan fungsi sederhana dari pembakuan variabel, sehingga transformasi dapat diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan transformasi peubah YI bintang dan XIJ bintang yang didefinisikan dengan transformasi korelasi, diperoleh model regresi sebagai berikut. Prosedur penskalaannya yaitu sebagai berikut. Menurut rumus, untuk mendapatkan beta 0 yaitu sebagai berikut. Sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. Prosedur ini mengakibatkan hilangnya beta 0 atau intercept yang membuat perhitungan untuk mencari model regresi menjadi lebih sederhana. Regresi Ridge adalah salah satu dari beberapa metode yang telah diusulkan untuk memperbaiki masalah multikolinialitas dengan memodifikasi metode kuadrat terkecil untuk memungkinkan estimator bias dari koefisien regresi. Metode yang digunakan untuk mengurangi konsekuensi atau dampak dari multikolinialitas yaitu dengan menambahkan nilai C yang bias tetapi cenderung mempunyai rata-rata kuadrat residual yang lebih kecil daripada estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil. Sehingga estimator regresi Ridge yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada Ridge Trace. Ridge Trace adalah plot dari estimator regresi Ridge dengan berbagai kemungkinan nilai tetapan bias C. Konstanta C mencerminkan jumlah bias dalam estimator beta topi C. Dalam regresi Ridge ada masalah yang harus dihadapi, yaitu dalam menentukan nilai tetapan bias C. Salah satunya yaitu menggunakan metode Hoare, Kennard, dan Baldwin. Berikut penentuan nilai tetapan bias yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan K topi HKB adalah konstanta bias oleh Hoare, Kennard, dan Baldwin. Sedangkan untuk P adalah banyaknya parameter di luar beta 0 atau banyaknya variabel prediktor. Sedangkan untuk sigma topi square yaitu mean square error yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Untuk beta topinya yaitu vektor estimasi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Sumber data. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai jumlah tamu, jumlah hotel, jumlah kamar, tingkat penghunian hotel, dan rata-rata lama menginap
pada tahun 2019 yang diakses pada tahun 2021 berdasarkan provinsi di Indonesia. Selain itu, data yang digunakan diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai realisasi pajak per jenis pajak pada tahun 2019 yang diakses di tahun 2021 berdasarkan provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, tahapan analisis regresi linear berganda. Dimulai dari pembentukan model, pengujian koefisien variabel, lalu uji asumsi. Jika terdapat masalah multikolinialitas, sehingga dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu tahapan analisis regresi Ridge. Dimulai dengan transformasi data, centering and scaling, lalu menentukan nilai C, menghitung koefisien regresi, dan pengujian koefisien variabel. Yang ketiga yaitu membandingkan nilai PIF antara metode kuadrat terkecil dengan regresi Ridge. Dan yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Sebelum mengestimasi koefisien regresi, dilakukan pembentukan model analisis regresi linear berganda secara umum, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan analisis metode kuadrat terkecil atau MKT, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Setelah mendapatkan persamaan regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil, selanjutnya yaitu dilakukan uji signifikan parameter. Untuk pengujian secara simultan, hipotesisnya yaitu H0, di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0, artinya model regresi tidak signifikan. Sedangkan untuk H1, yaitu minimal tidak ada 1J dengan beta ke J tidak sama dengan 0, atau J 1 sampai 5. Untuk statistik ujinya, F hitungnya didapat 125,264 dan F tabelnya 2,5581. Untuk P value-nya 0 dan taraf nyata yang digunakan yaitu 5%. Kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau P value kurang dari alpha. H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 125,264 lebih besar dari 2,5581. Artinya minimal ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan 0 atau minimal ada satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon secara signifikan. Sedangkan untuk pengujian secara parsial, hipotesisnya yaitu H0 beta ke K sama dengan 0, di mana K 1 sampai 5. Yang artinya koefisien regresi tidak signifikan, sedangkan untuk H1, beta ke K tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresi signifikan. Untuk statistik uji dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, variabel prediktor jumlah hotel X1, jumlah kamar X2, jumlah tamu X3, dan tingkat penghunian kamar X4 signifikan terhadap variabel respon. Sedangkan variabel rata-rata lama menginap atau X5 tidak signifikan terhadap variabel respon penerimaan pajak hotel atau Y. Selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi. Yang pertama uji normalitas. Hipotesisnya yaitu H0 residual berdistribusi normal, sedangkan H1 residual tidak berdistribusi normal. Untuk statistik ujinya menggunakan taraf nyata 5%. Untuk nilai Kolmogorov-Smirnovnya yaitu 0,99 dan p-value 0,2. Untuk kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Kesimpulannya, maka H0 diterima karena p-value lebih besar dari alpha atau 0,2 lebih besar dari 0,05. Artinya residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Dilihat dari plot ini, cukup terlihat jelas bahwa pencarian titik berkumpul di salah satu sisi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat heteroskedastisitas, sehingga perlu dilakukan pengujian selanjutnya.
Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Didapat nilai Durbin-Watson-nya yaitu sebesar 1,551, DL-nya 1,149, DU-nya 1,8076, untuk 4 min DL-nya 2,851 dan 4 min DU 2,1924. Kesimpulannya, nilai Durbin-Watson berada di antara 4 min DU dan di antara DL min DU, artinya tidak dapat disimpulkan. Yang keempat yaitu uji multikoliniaritas. Apabila nilai PIF lebih besar dari 10, maka diindikasikan bahwa ada masalah multikoliniaritas. Dilihat pada tabel berikut, variabel X2 dan X3 nilai PIF-nya lebih dari 10, sehingga diindikasikan terdapat masalah multikoliniaritas. Setelah melakukan uji asumsi, ternyata terdapat masalah multikoliniaritas, sehingga dilanjutkan dengan analisis regresi Ridge. Yang pertama dilakukan yaitu mentransformasikan data dengan centering and scaling. Setelah itu, melakukan penentuan nilai tetapan bias C. Dapat dilihat pada tabel nilai dari koefisien PIF beta topi C ini. Terlihat bahwa nilai tetapan bias C dimulai dari 0 hingga 1. Nilai PIF koefisien estimator beta topi C semakin menyusut dan mendekati 0. Selain menggunakan nilai PIF koefisien estimator beta topi C, dalam pemilihan nilai tetapan bias C dapat dilakukan dengan melihat pada pola kecenderungan jejak ridge atau ridge trace, yang polanya menghasilkan koefisien estimator yang relatif stabil. Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan hasil yang subjektif dalam pemilihan nilai tetapan bias C. Untuk memudahkan dalam menentukan nilai tetapan bias C, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu metode HKB, sehingga didapat nilai C-nya yaitu sebesar 0,02069435. Berdasarkan nilai tetapan bias C tersebut, maka selanjutnya menduga koefisien regresi Ridge. Dengan adanya nilai tetapan bias C pada regresi Ridge menyebabkan dugaan koefisien regresi yang dihasilkan akan semakin menyusut. Dapat dilihat tabel koefisien regresi Ridge sebagai berikut. Berdasarkan koefisien regresi Ridge, selanjutnya dibuat persamaan model regresi Ridge yaitu sebagai berikut. Setelah mendapatkan persamaan model regresi Ridge, selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikan parameter koefisien regresi secara simultan. Hipotesisnya yaitu H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Artinya model regresi tidak signifikan, sedangkan H1 minimal ada 1J dengan beta ke J tidak sama dengan 0, di mana J sama dengan 1 hingga 5. Untuk statistik ujinya, F hitung didapat 39,782, sedangkan F tabel 2,5581. Untuk p-value 0 dan taraf nyata yaitu 5%. Sehingga kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 39,7820 lebih besar dari 2,5581. Artinya, minimal ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan 0, atau minimal ada satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon secara signifikan. Selanjutnya yaitu pengujian signifikan parameter koefisien regresi secara parsial. Hipotesisnya yaitu H0 beta ke K sama dengan 0, di mana K 1-5. Artinya, koefisien regresi tidak signifikan. Sedangkan H1 beta ke K tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresi signifikan. Statistik ujinya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada taraf nyata 5%, variabel prediktor jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tamu, dan rata-rata lama menginap signifikan terhadap variabel respon penerimaan pajak hotel.
Sedangkan tingkat penghunian kamar atau X4 tidak signifikan terhadap variabel respon penerimaan pajak hotel. Setelah melakukan pengujian signifikan parameter koefisien regresi secara parsial, selanjutnya yaitu mentransformasikan ke bentuk persamaan awal dengan menaksir beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 5, sehingga hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Persamaan regresi linear berganda dengan analisis regresi Ridge menggunakan metode HKB adalah sebagai berikut. Membandingkan nilai PIF metode kuadrat terkecil dengan metode HKB. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa nilai PIF menggunakan analisis regresi Ridge dengan metode HKB lebih rendah dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil, sehingga dengan metode HKB sudah tidak ada masalah multikolinaritas karena nilai PIF lebih kecil dari 10. Sedangkan dengan metode kuadrat terkecil, nilai PIF untuk variabel jumlah kamar dan jumlah tamu memiliki nilai PIF yang lebih dari 10, sehingga diindikasikan terdapat masalah multikolinaritas. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan analisis regresi Ridge pada skripsi ini diambil dari kasus penerimaan pajak hotel di Indonesia tahun 2019. Penentuan nilai tetapan bias regresi Ridge menggunakan metode HKB diperoleh nilai tetapan bias C, yaitu sebesar 0,02069,435. Nilai ini menunjukkan bahwa koefisien beta topi lebih stabil. Dalam mengatasi masalah multikolinaritas, menggunakan analisis regresi Ridge dengan metode HKB dapat teratasi, sehingga nilai PIF menjadi lebih kecil dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil. Yang kedua, yaitu pemodelan regresi linear berganda dengan analisis regresi Ridge menggunakan metode HKB diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang ketiga, perbandingan nilai PIF menggunakan analisis regresi Ridge lebih rendah dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil, sehingga pada analisis regresi Ridge sudah tidak ada masalah multikolinaritas karena nilai PIF lebih kecil dari 10. Sedangkan dengan metode kuadrat terkecil, nilai PIF untuk variabel jumlah kamar dan jumlah tamu memiliki nilai PIF lebih dari 10, sehingga diindikasikan terdapat masalah multikolinaritas. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, pada skripsi ini dalam mengenangani masalah multikolinaritas yaitu menggunakan analisis regresi Ridge, saya menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis lain dalam mengatasi masalah multikolinaritas dan membandingkannya dengan analisis regresi Ridge untuk memperoleh hasil terbaik. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, pada skripsi ini, dalam pengujian asumsi heteroskedastisitas, terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga perlu dilakukan pengujian yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.